Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lailatul Nurrohma dari kelompok E Akuntansi Manajemen B1. Saya di sini sebagai moderator sekaligus akan menyampaikan hasil review jurnal dari kelompok kami yang akan dipaparkan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Simak dengan baik ya. Baik, untuk review yang pertama yaitu berjudul Kualitas Data dalam Riset Akuntansi Manajemen dan Keperilakuan. Yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai metode survei, kualitas data, dan riset akuntansi keperilakuan. Metode survei yaitu penelitian yang sumber data dan informasi utamanya diperoleh dari responden sebagai sampel penelitian dengan menggunakan kuesioner. Sedangkan riset akuntansi perilaku yaitu suatu bidang baru yang secara luas berhubungan dengan perilaku individu, kelompok, dan organisasi bisnis, terutama yang berhubungan dengan proses informasi akuntansi dan audit. Tujuan review kali ini yaitu untuk mengetahui kualitas data dalam riset akuntansi manajemen dan keperilakuan dengan menggunakan Mail Questionnaire, atau dengan kata lain, survei yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang dikirim melalui pos kepada responden. Metode yang digunakan kali ini yaitu menggunakan metode survei yang dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2014 dengan subjek penelitian manajer akuntansi perusahaan Bursa Efek Indonesia. Kesimpulan dari review kali ini yaitu melakukan penelitian survei yang berkualitas tinggi memerlukan seperangkat kondisi yang seringkali tidak semuanya dapat dikendalikan oleh peneliti. Kondisi semacam itu tampaknya semakin sulit untuk dipenuhi. Tidak hanya pada penelitian di bidang akuntansi manajemen dan perilaku, tetapi juga pada bidang lain dalam penelitian organisasional. Untuk review artikel yang kedua yaitu berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Saling Ketergantungan terhadap Karakteristik Informasi Akuntansi Manajemen serta Dampaknya terhadap Kinerja Manajerial. Yang akan dibahas kali ini yaitu tentang karakteristik kualitas informasi akuntansi dan kinerja manajerial. Kinerja manajerial yaitu suatu kegiatan manajerial yang bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah tercapai secara konsisten. Tujuan artikel kali ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen serta dampaknya terhadap kinerja manajerial baik secara simultan maupun parsial. Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode survei yang dilaksanakan pada tahun 2014 dengan subjek peneliti manajer yang bekerja di Departemen Produksi, Pemasaran, Keuangan, dan Personalia. Dalam hal ini, manajer diminta untuk mengisi pernyataan dari variabel pemanfaatan teknologi informasi, saling ketergantungan informasi, karakteristik informasi akuntansi manajemen, dan variabel kinerja manajerial. Kesimpulan dari artikel kali ini yaitu semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan, maka akan semakin meningkatnya kebutuhan akan informasi sistem akuntansi manajemen. Secara parsial, besarnya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan saling ketergantungan terhadap karakteristik informasi akuntansi manajemen ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi masing-masing. Review yang ketiga yaitu berjudul Perkembangan Penelitian Akuntansi Keperilakuan. Yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai pengendalian manajerial, sistem informasi akuntansi, dan organisasi sosial. Pengendalian manajerial ialah
Semua usaha perusahaan yang mencakup metode, prosedur, dan strategi perusahaan agar dipatuhinya kebijakan manajemen serta tercapainya tujuan perusahaan atau organisasi. Sistem informasi akuntansi sendiri yaitu sistem informasi yang berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan dan menyajikannya dalam bentuk laporan keuangan kepada manajemen perusahaan. Organisasi sosial ialah jenis perkumpulan yang dilakukan masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama. Tujuan dari penelitian kali ini yaitu untuk mendeskripsikan perkembangan riset akuntansi keperilakuan sejak tahun 1952 dan pengelompokan aliran-aliran yang berkembang dalam riset akuntansi perilaku. Metode yang digunakan yaitu metode survei dilaksanakan pada bulan Mei tahun 2009 dengan subjek penelitian yaitu karyawan sebuah perusahaan. Kesimpulan dari artikel kali ini yaitu akuntansi keperilakuan sebenarnya merupakan bagian dari ilmu akuntansi yang semakin berkembang selama 25 tahun belakangan ini. Awal perkembangan akuntansi keperilakuan menekankan pada aspek akuntansi manajemen, khususnya pada pembuatan anggaran. Perkembangan yang pesat dari akuntansi keperilakuan lebih disebabkan karena akuntansi secara simultan dihadapkan pada ilmu-ilmu sosial yang menyeluruh mengenai bagaimana perilaku manusia mempengaruhi data akuntansi dan keputusan bisnis, serta bagaimana akuntansi mempengaruhi keputusan bisnis dan perilaku manusia. Pada artikel keempat dengan judul Peranan Informasi Akuntansi Manajemen dalam Proses Pengambilan Keputusan Jangka Panjang mengenai Investasi Aktiva Tetap pada PT Cakra Buana Mega. Penulisnya ialah Duat Aka Penjahitan dan Haryanto Subiono. Dalam tujuan penelitian artikel ini, yang dilakukan penulis adalah untuk memberikan gambaran secara nyata tentang peranan akuntansi manajemen sebagai dasar dalam pengambilan keputusan jangka panjang mengenai investasi aktiva tetap perusahaan pada PT Cakra Buana Mega. Artikel ini menggunakan metode studi kasus dalam penelitiannya, di mana penelitian yang dirinci tentang suatu objek dalam kurun waktu tertentu, dan metode penelitian deskriptif untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hasil penelitian, akuntansi manajemen sangat berperan mengolah dan memasukkan data untuk menghasilkan keluaran berupa informasi yang dibutuhkan oleh pemakai. Dalam tahap akhir dapat diambil kesimpulan, yaitu PT Cakra Buana Mega menggunakan konsep biaya relevan dalam proses pengambilan keputusan jangka panjang mengenai investasi aktiva tetap. Dengan penentuan biaya relevan harus didasarkan pada prediksi biaya masa depan dan informasi masa lalu untuk mengambil keputusan investasi aktiva tetap. Untuk artikel kelima dengan berjudulkan pengaruh karakteristik sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial umum Desa Wedoro, Kabupaten Sidoarjo, yang ditulis oleh Susi Handayani dan Haryati. Terdapat beberapa sistem informasi, diantaranya ada broadskop, di mana informasi sistem akuntansi manajemen yang bersifat broadskop adalah informasi yang memperhatikan fokus dan kuantifikasi. Selanjutnya ada timelines, di mana menyatakan ketepatan waktu dalam memperoleh informasi mengenai suatu kejadian. Setelah itu ada aggregated, di mana informasi disampaikan dalam bentuk yang lebih ringkas tetapi tetap mencakup hal-hal penting sehingga tidak mengurangi nilai informasi itu sendiri. Dan yang terakhir ada integrated, yang berarti informasi mencerminkan kompleksitas dan saling keterkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penggunaan informasi akuntansi manajemen berupa broadscope, timelines, aggregation, dan integrated
terhadap kinerja manajerial UMKM yang ada di Desa Wedoro, Kabupaten Sidoarjo. Tentu saja subjek penelitiannya masyarakat umum di Desa Wedoro itu sendiri. Dalam penelitian dapat sebuah hasil di mana sistem informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kinerja manajerial dengan harapan mampu membantu UMKM dengan berbagi sistem informasi yang handal serta kepribadian wirausaha yang kompeten. Dan pada artikel ke-6 ini berjudul Analisis Sistem Akuntansi Manajemen pada Perusahaan Manufaktur di Kabupaten Serang. Penulisnya ialah Denny Kurnia. Tujuan dalam penelitian yaitu mengharapkan untuk perusahaan agar mampu menjalankan aktivitasnya dan mengembangkan usahanya. Dalam penelitian menggunakan metode survei, yaitu sebuah desain penelitian yang memberikan uraian kuantitatif maupun numerik dan sejumlah pecahan populasi atau sampel melalui proses pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir banyak perusahaan telah menerapkan sistem akuntansi manajemen dengan relatif baik. Artikel selanjutnya, evaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada PT2, membahas tentang evaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan, biaya lingkungan, dan peran akuntan. Tujuan penelitian untuk mengevaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada PT2 dan mengetahui peran akuntan dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan PT2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi penerapan akuntansi manajemen lingkungan di lapangan, tidak hanya mengetahui penerapan akuntansi manajemen lingkungan hanya dari sisi dokumen saja. Menggunakan metode pengumpulan data dan metode analisis data. Dalam metode pengumpulan data dilakukan dengan berbagai teknik, diantaranya yaitu peneliti mengumpulkan data-data sekunder untuk menunjang penelitian mengenai akuntansi manajemen lingkungan, biaya lingkungan, laporan biaya lingkungan berdasarkan kategori yang mengenai akuntansi manajemen lingkungan. Untuk data primer, pada penelitian ini mengumpulkan data secara langsung dari subjek penelitian. Jadi subjek penelitian itu sendiri yaitu Staff Accounting, General Affairs, Divisi Kebersihan, dan karyawan produksi pada PT2 yang berinteraksi secara langsung dengan limbah perusahaan pada Desember 2014. Kesimpulan, dapat diketahui bahwa akuntansi perusahaan itu berperan dalam penerapan akuntansi manajemen lingkungan secara langsung. Namun, akuntansi atau akuntan perlu melakukan studi lingkungan lebih lanjut untuk memahami penerapannya. Karena penerapan akuntansi manajemen lingkungan pada PT2 berjalan hanya 3 tahun saja kurun waktunya, masih 3 tahun karena peneliti ini dilakukan pada 2014 dan masih dijalankan dimulai pada tahun 2010. Artikel selanjutnya, hubungan karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT Yuretex Jaya Perkasa Bogor. Membahas tentang karakteristik informasi, kinerja, dan manajerial. Tujuan penelitian untuk mengetahui secara empiris pengaruh karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT Yuretex Jaya Perkasa. Menggunakan metode analisis regresi berganda atau multiple linear regression untuk mengetahui korelasi karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi manajemen terhadap kinerja manajerial pada PT Yuretex Jaya Perkasa. Dengan subjek 34 karyawan dari PT Yuretex Jaya Perkasa pada Juli 2012. Kesimpulan, mengenai perusahaan PT Yuretex Jaya Perkasa agar dapat mengakses sistem informasi akuntansi manajemen yang berbasis komputer secara online, sehingga dapat lebih cepat mengetahui data terakhir pada setiap unit atau departemen.
Mengenai manajer, hendaknya setiap manajer atau kepala bagian agar dapat selalu memperhatikan dan memeriksa, menganalisis, atau menganalisa bila perlu mengecek kebenaran informasi yang telah diberikan oleh bawahan. Jadi sistemnya itu tidak terlalu mengandalkan, jadi kita itu tetap ada pengecekan gitu dari manajemennya juga. Jadi sesekali itu ada sidang dadakan gitu biar pasti kebenarannya, karena masih banyak bawahan yang memberikan informasi hanya untuk menyenangkan atasan, biasanya seperti itu. Artikel selanjutnya, ketidakpastian lingkungan, desentralisasi terhadap hubungan karakteristik informasi sistem akuntansi manajemen dan kinerja manajerial, membahas tentang cakupan yang luas atau ruang lingkup, ketetapan waktu, agregasi, integrasi, ketidakpastian lingkungan, desentralisasi dan kinerja manajerial. Tujuan penelitian untuk mengkaji lingkungan ketidakpastian dan desentralisasi hubungan karakteristik informasi akuntansi dan kinerja manajerial menggunakan metode moderating regression analysis dengan subjek manajer operasi, produksi, pemasaran dan perusahaan manufaktur di Kabupaten Semarang pada Juli 2011. Kesimpulan, interaksi dengan ketidakpastian lingkungan terhadap kinerja manajerial. Yang pertama, antara broad scope atau cakupan yang luas ruang lingkup itu tadi, baik dari segi internal maupun eksternal, tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan. Antara ketepatan waktu memiliki pengaruh positif yang signifikan. Antara agregasi tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan. Antara integrasi memiliki pengaruh positif yang signifikan. Interaksi dengan desentralisasi terhadap kinerja manajerial. Yang pertama, antara broad scope atau ruang lingkup cakupan yang luas memiliki pengaruh positif yang signifikan. Yang kedua, antara ketepatan waktu memiliki pengaruh positif yang signifikan juga. Yang ketiga, antara agregasi tidak memiliki pengaruh positif yang signifikan. Dan yang terakhir atau keempat, antara integrasi memiliki pengaruh positif yang signifikan. Jadi sebaiknya perusahaan memberikan desentralisasi manajemen kepada manajer agar dapat bekerja semaksimal mungkin, juga didukung dengan peralatan yang ada sesuai dengan bidang manajemen dan bidang manajemen yang dibidanginya. Judul jurnal kali ini adalah Pengaruh Perkembangan Teknologi Informasi terhadap Bidang Akuntansi Manajemen. Pada jurnal ini membahas 3 poin. Yang pertama adalah tentang teknologi informasi. Di sini membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi informasi pada saat ini, serta ada berbagai macam sistem. Yang kedua adalah akuntansi manajemen, dan yang ketiga membahas tentang informasi dan pengambilan keputusan. Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi manajemen sebagai bidang penghasil informasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan manajemen. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus yang dilakukan pada bulan November tahun 2000 dengan subjek karyawan, manajer, serta organisasi manajemen perusahaan. Kesimpulan hasil dari penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi terhadap bidang akuntansi manajemen berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu organisasi. Kehadiran teknologi informasi di sini mampu meringankan aktivitas bisnis yang kompleks serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, lengkap, dan mudah dipahami.
Selain itu, efisiensi operasi perusahaan dan kinerjanya juga dapat ditingkatkan. Sistem akuntansi manajemen harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi karena membawa dampak terhadap perkembangan dunia industri saat ini. Maka dari itu, untuk mencegah kondisi yang tidak diinginkan, perlu diberikan kesadaran atau juga diberi pelatihan pada karyawan atau pihak internal perusahaan untuk dapat memiliki keahlian dan kemampuan tentang teknologi informasi. Judul jurnal kali ini adalah Struktur Organisasi Pengendalian Intern terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi Manajemen. Yang dibahas dalam jurnal ini adalah tentang struktur organisasi, pengendalian intern, dan kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh struktur organisasi dan pengendalian intern terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen, serta untuk mengetahui kekuatan dan arah pengaruh ketidakpastian lingkungan dan struktur organisasi terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Metode yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang bersifat deskriptif, yang berarti menjelaskan tanggapan-tanggapan responden terhadap kuesioner yang telah diberikan, serta bersifat verifikatif, yaitu mengolah data menggunakan software. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari tahun 2016 dengan subjek yaitu perusahaan persewaan kendaraan PT CPG. Kesimpulan dari isi jurnal yaitu yang meneliti PT CPG menunjukkan bahwa struktur organisasi pada dimensi pembagian tugas dan pendelegasian wewenang sudah baik. Pada pengendalian intern di dimensi pengendalian umum dan pengendalian khusus sudah baik. Namun, pada kualitas sistem informasi akuntansi manajemen masih terdapat kendala dan tidak bisa mencapai kualitas sistem informasi dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa struktur organisasi dan pengendalian intern sangat berpengaruh terhadap kualitas sistem informasi akuntansi manajemen. Belum berkualitasnya suatu sistem informasi akuntansi manajemen pada perusahaan dapat menyesatkan pemakai informasi dan dalam pembuatan keputusan. Maka dari itu, perusahaan agar meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan melengkapi aplikasi yang dapat mengintegrasikan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Jurnal yang berjudul Peranan Akuntansi Manajemen dalam Pengambilan Keputusan Manajerial. Dalam jurnal ini dibahas tentang akuntansi manajemen dan pengambilan keputusan manajerial. Dalam hal ini, peranan akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan-keputusan manajemen untuk memenuhi tujuan khusus yang ingin dicapai sangatlah besar. Di antara tugas-tugas spesifik seorang manajer akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, membantu dalam merancang suatu sistem informasi organisasi. Yang kedua, pelaporan informasi secara berkala kepada pihak manajer-manajer yang berkepentingan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana peranan akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan manajerial. Metode yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif yang dilakukan pada bulan Februari tahun 2012 dengan subjek akuntan manajemen, manajer, dan pihak internal suatu perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa suatu sistem informasi akuntansi manajemen sangat membantu seorang manajer dalam mengidentifikasi suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengevaluasi kinerja, serta membantu dalam pengambilan keputusan, baik keputusan strategis maupun keputusan taktis. Hal ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sebuah organisasi haruslah dibentuk atas kerjasama sebuah tim dan mempunyai target-target
tujuan usaha yang ingin dicapai pada periode-periode usaha berjalan. Yang kedua, setiap manajer haruslah berpijak pada fungsi-fungsi manajemen, yaitu pengendalian, pengorganisasian dan pengalihan, perencanaan, serta pengambilan keputusan. Yang ketiga, akuntansi manajemen merupakan sistem di mana semua data akuntansi keuangan yang masuk akan diseleksi dan diambil keputusan segera oleh seorang manajer guna mencapai tujuan khusus manajemen suatu perusahaan. Baik, itu tadi hasil paparan dari kelompok kami. Saya selaku moderator menyampaikan terima kasih sudah menyimak video dengan baik dan hingga selesai. Semoga bermanfaat. Sekian, saya mewakili kelompok E Akuntansi Manajemen B1 dan kurang lebihnya kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.